Boleh mulai. Oke. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semua. Selamat sore Pak Ruhadi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sebagai moderator dan perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai judul menjaga etika dan akhlak dalam era digital, tantangan dan solusinya. Di sini saya tidak sendiri, saya beranggotakan 5 orang, yaitu anggota pertama ada Azhara Khairunisa, ada yang kedua Fahma Fistiwati, yang ketiga ada Syomi Wulandari, yang keempat ada Nafal Zaki Firmansyah, dan terakhir saya sendiri. Sebelum memasuki pembahasan presentasi kami, izinkan saya menjelaskan mengenai apa itu inti dari pembahasan kami. Manusia sekarang seakan-akan tidak dapat lepas dari teknologi digital ya. Budaya otomatisasi dan berbagai kemudahan lainnya hadir memanjakan berbagai aktivitas manusia. Lalu di zaman sekarang juga degradasi etika dan akhlak telah menjadi fenomena kehidupan dalam bermasyarakat dan beragama di zaman teknologi. Untuk itu, dalam menangani adanya fenomena dan kasus tersebut, mungkin harus ada solusi yang ditawarkan dalam mencegah adanya degradasi akhlak dan etika itu. Nah, langsung ke pembahasannya saja. Dari kelompok kami akan membahas, ada topik pembahasan sendiri, yaitu pengertian era digital, yang kedua peran teknologi digital, yang ketiga etika dan akhlak dalam era digital, yang keempat ada tantangan dalam menjaga etika dan akhlak dalam era digital, yang kelima ada pendidikan dan kesadaran digital. Langsung saja ke topik pembahasan pertama mengenai pengertian era digital yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Pengertian era digital. Apa itu era digital? Jadi, era digital merupakan masa di mana informasi dapat diperoleh dan disebarluaskan dengan mudah dan cepat menggunakan teknologi digital. Sedangkan teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputer yang terhubung dengan internet. Next. Yang kedua adalah peran. Peran penting teknologi dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Mulai dari pencarian informasi yang jauh lebih cepat, akurat, dan tepat, serta berita terbaru. Dari sudut pandang komunikasi, teknologi digital adalah alat yang ampuh, komunikasi menjadi lebih dinamis, tanpa batasan waktu dan geografis. Komunikasi melalui perantara online adalah contoh yang baik tentang bagaimana teknologi digital telah meningkatkan interaksi sosial. Yang selanjutnya adalah etika dan akhlak. Etika dan akhlak menggunakan pada era digital saat ini, yang pertama adalah menggunakan komunikasi yang baik. Yang kedua adalah tidak mengandung kekerasan, pornografi, dan sara. Yang ketiga, berita yang diinformasikan adalah benar. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Dan yang terakhir adalah penyediaan data pribadi yang memadai. Baik, selanjutnya adalah tantangan, yaitu adalah kelumpuhan analisis. Dengan kemudahan penggunaan internet, semakin banyaknya ditemukan materi analitik di situs pencarian yang dapat membingungkan Anda. Yang kedua adalah secara intelektual kita merasa malas. Ketiga, konsumen yang impulsif dan sembrono. Dan yang terakhir adalah sedikit belajar hal yang berbahaya. Selanjutnya adalah pendidikan dan kesadaran digital. Pendidikan digital adalah proses pendidikan yang fokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, aman, dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan digital adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penggunaan teknologi digital
termasuk internet, perangkat lunak, perangkat keras, dan aplikasi digital lainnya. Dan juga kesadaran digital mengacu pada pemahaman individu tentang pentingnya dan implikasi yang terkait dengan teknologi digital. Ini mencakup pemahaman tentang privasi dan keamanan online, keaslian informasi, etika digital, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengakuan berita palsu, serta pengaruh dan dampak teknologi digital pada individu dan masyarakat. Selanjutnya, konten negatif berbentuk cyberbullying. Etika dan akhlak pada era digital ini sungguh memprihatinkan. Hal ini tampak pada penggunaan sosial media yang seringkali menyebarkan ujaran kebencian berbentuk cyberbullying. Sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter kerap digunakan sebagai media untuk memprovokasi suatu individu atau kelompok melalui postingan maupun kolom komentar. Hal ini bisa saja menyakiti perasaan orang lain. Bahkan di beberapa kasus, korban mengalami depresi akibat terintimidasi hingga akhirnya bunuh diri. Oke, itulah pemaparan pembahasan dari kelompok kami. Lalu kesimpulan yang kita dapatkan dari pembahasan ini yaitu era digital merupakan masa di mana informasi dapat diperoleh dan disebarluaskan dengan mudah dan cepat menggunakan teknologi digital. Sedangkan teknologi digital itu adalah teknologi yang menggunakan sistem komputer yang terhubung dengan internet. Kesadaran digital ini mengacu pada pemahaman individu tentang pentingnya dan implikasi yang terkait dengan teknologi digital. Hal ini mencakup pemahaman tentang privasi dan keamanan online, keaslian informasi, etika digital, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengakuan berita palsu, serta pengaruh dan dampak teknologi digital pada individu dan masyarakat. Melalui pendidikan digital, individu diberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital dengan bijaksana. Nah, itu semua merupakan harus adanya kesadaran pada diri sendiri dalam menggunakan teknologi yang khususnya digital, karena setiap manusia sekarang pasti mempunyai alat digital atau alat komunikasi berupa handphone atau sejenisnya. Lalu ada solusi yang ditawarkan yaitu adalah pendidikan digital atau teknologi di sekolah-sekolah. Jadi di sekolah-sekolah itu harus diajarkan mengenai penggunaan digital yang baik. Mungkin itu saja cukup dari pembahasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.